Sebelum gue mulai untuk menilai Body Transformation Competition Season 2 minggu kedua, ya, gue ucapkan kepada kalian selamat sekali lagi yang masih terus konsisten terhadap progres kalian, yang kalian progres dan masih semangat untuk menunjukkan progres terbaik kalian. Gue ucapkan selamat, ya, selamat dan terima kasih teman-teman. Kalian sudah jauh lebih dekat dengan mimpi kalian. Mungkinkah kalian seorang real champion yang gue cari selama ini atau bukan? Kita lihat saja di season 2 ini siapakah the real champion ya teman-teman. Dan satu lagi teman-teman yang perlu gue ingatkan kepada para peserta Body Transformation Competition, ya season 2, progres tidak progres diri kalian, upload aja teman-teman, ya. Dan kejujuran kalian sangat gue hargai di sini. Karena teman-teman, semua peserta gue jamin tidak akan berprogres sempurna tiap minggunya. Pasti ada aja yang mereka berhenti berprogres atau di stuck juga teman-teman. Jadi alangkah lebih baiknya progres atau tidak progresnya diri kalian tetap upload teman-teman. Kalian akan tetap dapat nilai. Kita akan lihat konsistensi kalian. Karena yang kita cari di sini bukan hanya nilai yang paling tertinggi, tapi seorang real champion yang punya konsistensi, disiplin, dan mental seorang juara yang tidak akan pernah menyerah sampai kapanpun teman-teman. Teman-teman, kita langsung masuk aja ya, menilai sesuai abjad sekarang ya, sesuai abjad nama bukan nama Instagram. Yang pertama Ade Purwanto. Ini saya lihat di sini, saya lihat yang minggu pertama pakai iPad ini, minggu kedua saya langsung lihat di komputer, saya akan bandingkan. Nah, ini minggu pertama bagus, ada timbangan. Tapi kalau buat Ade Purwanto ini lebih baik nanti minggu selanjutnya pakai timbangan aja, biar untuk membantu saya juga ya, menjadi satu bantuan untuk saya untuk menilai Ade Purwanto, biar meminimalkan kesalahan. Kalau seperti ini nanti kan Ade Purwanto dan teman-teman yang lain akan sesuai panca indera saya aja ya, yaitu mata saya, kejelian saya ya. Nah, makanya untuk mengurangi dan meminimalkan nanti teman-teman anggapannya progres atau apa, nanti teman-teman nggak terima pada progres, saya bilang nggak progres, ya salah sendiri. Saya udah ingatkan ya, sekali lagi, kalau bisa dan lebih bagus pakai timbangan berat badan. Tulis timbangan berat badan teman-teman berapa di minggu kedua, minggu ketiga gitu ya. Itu menjadi satu acuan juga, walaupun itu tidak menjadi satu dasar ya untuk saya menilai juga gitu ya. Karena saya akan melihat dari sisi komposisi ototnya, dari perkembangan ototnya juga, fat loss-nya seperti apa. Tidak semata-mata hanya dari timbangan berat badan, karena di Young Fitness ini kita tidak berbicara tentang timbangan berat badan teman-teman. Kalau misalnya berat badan kita stuck, bisa jadi kalau kita yang latihan angkat beban, fat loss menurun ya, massa otot meningkat. Jadi jangan takut kalau berat badan masih sama atau bahkan naik, jangan takut, tetap tulis aja berat badan kalian berapa, gue bisa lihat juga. Kalau misalnya fat loss di sini terjadi tapi berat badan kalian malah naik, waduh, itu nilai kalian malah bisa bagus ya. Jadi jangan takut tentang berat badan. Berat badan itu bukan menjadi faktor utama untuk gue menilai ya, tapi dengan fat loss dari muscle, dari gain muscle, itu kita yang akan nilai di situ. Gue nggak peduli berat badan sebenarnya, tapi itu menjadi bantuan aja untuk kalian juga bisa mendapat nilai bagus ya. Kalau kayak gini kalian serahkan sama gue ya. Ya, gue udah selalu bilang ya, sesuai panca indera gue. Kalau Ade Purwanto di sini gue lihat yang minggu pertama dan bandingkan dengan minggu kedua. Karena ini angle-nya juga berbeda ya. Dari minggu pertama itu saya lihat angle-nya agak ke atas, ini agak ke tengah. Sehingga kalau di sini saya lihatnya Ade Purwanto ini hampir tidak ada progres. Speknya juga, perut belakangnya juga masih hampir mirip ya, mirip semua. Malahan terlihat lebih gemuk di video minggu kedua. Nah, kalau nanti minggu ketiga fotonya juga seperti ini, videonya juga seperti ini, ngadepnya seperti ini, jangan berubah-berubah, nanti akan salah nilainya. Kalau progres malahan nanti saya tulis nggak progres, kasihan. Karena video juga angle-nya jangan diganti-ganti kalau bisa. Nah, lebih bagus seperti ini, lurus rata. Karena nanti akan mempengaruhi dari atas, dari agak ke atas dikit, agak ke bawah dikit, itu akan mempengaruhi nanti ya penilaian. Jadi fair play aja teman-teman, tenang aja, progres tidak progres upload aja. Karena teman-teman yang lain juga tidak ada yang sempurna. Kalau teman-teman lihat, ini angle-nya juga berbeda ya, minggu pertama, minggu kedua.
angle-nya berbeda. Kalau bisa lurus seperti ini, lurus aja terus ya, posisinya seperti ini terus tiap minggu, nggak apa-apa, nggak usah bermain angle-angle, nantinya malah jadi malapetaka buat diri sendiri yang bikin saya salah melihat. Nah kalau di sini teman-teman lihat ya, tubuhnya kelihatan lebih slim karena lampunya juga, sorotannya juga lebih ke badan dia, sehingga tubuhnya terlihat lebih slim. Tapi kalau teman-teman lihat, karena ini lebih gelap sedikit dan lebih dekat, jadi kelihatan lebih gemuk justru. Padahal harusnya tipe badan seperti ini cutting. Nah, karena ini angle-nya berbeda, justru malah makin buruk jadinya kelihatannya. Ya, teman-teman bisa bandingkan sendiri. Nah, inilah kesalahannya teman-teman kalau tidak menuliskan berat badan di sini. Kalau bisa tulis berat badan sambil timbang juga. Kasihan teman-teman nantinya. Nah, kalau ini kan kelihatannya hampir sama, dan malahan kalau di video yang minggu kedua ini terlihat makin gemuk, bukannya makin kurus, karena program ini kan cutting nih Papi Disya ya. Ini adalah Aditya Purwanto ya. Saya senang orang-orang yang semangat seperti ini, luar biasa. Oke, ini juga tidak ada. Oke, ya kelihatan ya Pak ya, ada perubahannya sedikit di sini. Saya bisa lihat dari minggu pertama dari segi fat loss-nya. Ini badan-badan seperti ini masih cepat di awal ya, nantinya akan terjadi perlambatan pasti, karena ketika dikasih makan benar dia akan kaget dari awal-awal. Nanti pasti akan terjadi perlambatan. Awal-awal doang cepet ya, 1 minggu bisa 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, ada begitu ya. Jangan bangga dulu, tapi nanti akan terjadi perlambatan, hati-hati. Bagaimana cara mengatasinya saya udah ajarin tuh di video saya ya, tentang stuck pada saat cutting. Ini latihannya juga harus benar, kalau salah habis semua ototnya juga ya. Ini ada penurunan fat loss ya, penurunan fat loss juga. Tapi untuk muscle kayaknya masih belum, masih butuh proses, gak apa-apa. Ini nilainya juga lumayan lah, good job ya yang ini. Nah Aditya Kasit ini masih muda ya, umurnya 19. Kenapa badannya seperti ini teman-teman? Saya kasih tahu ya, jangan malu. Ini jangan kata-kata malu, ini jangan ada lagi. Malu nggak akan kasih kalian makan. Malu nggak akan bisa kalian ngejar impian kalian. Malu nggak akan bisa ngubah badan kalian. Ya, kerja keras, semangat, konsistensi dan mental yang kuat. Ya, jangan ada kata-kata malu lagi. Ini kenapa bisa seperti ini pondasinya? Padahal badannya cukup ideal. Karena memang dulunya mungkin jarang latihan, sehingga jadinya seperti ini. Komposisi lemaknya masih ada terlalu banyak, ototnya kecil ya. Jadi kalau untuk yang muda-muda seperti ini, saya anjurkan sih nggak usah terlalu cepat-cepat untuk cutting dan bulking dulu sih ya, harusnya. Ini di maintenance kalori dulu, diperbaiki pola makannya, diatur pola makannya, cukupi kebutuhan protein, karena metabolisme masih bagus, masih banyak untuk pertumbuhan juga. Jadi jangan sampai salah diet juga, nanti akan mengganggu pertumbuhan karena masih cepat banget. Ini bentaran lagi juga bisa body recomp, dengan maintenance kalori juga bisa body recomp ya. Nggak usah cepat-cepat untuk bulking dan cutting dulu, karena badannya seperti ini sebenarnya. Aditya Kasit ini karena mungkin dulunya tidak konsisten olahraganya, setengah-setengah ya. Kalau udah konsisten nanti mungkin 2 bulan ini bisa jauh lebih baik dari ini ya. Kasih waktu otot untuk bertumbuh. Sementara ini saya bilang ada perubahan ya, walaupun sedikit. Kalau saya lihat sih ada terjadi body recomp ya, fat loss-nya agak turun. Nanti teman-teman saya kasih kesempatan untuk bertanya ketika saya live ya. Lebih jelasnya lagi pertanyaan-pertanyaan teman-teman saya akan coba bantu teman-teman terangkan program teman-teman seperti apa yang lebih baik, biar teman-teman lebih paham. Hati-hati ya ini ya, kalau pada saat program bulking hati-hati. Ada yang merebus, oke, ada progresnya. Yang udah saya kasih like begini berarti udah saya nilai nih sama Trainer Center Indo ya. Nah ini juga masih muda ya, umur berapa? 17. Nah mantap nih ya, gak usah cepet-cepet cutting bulking dulu. Wajar badan itu gak ada ototnya, wajar awal-awal, karena kalian tidak pernah matinya. Jadi bulking itu bukan salah satu cara untuk meningkatkan otot. Kalau kalian salah pun nanti bisa jadi malapetaka ya. Ini sebenarnya pakai maintenance kalori, diatur pola makan yang benar, setiap makan ada protein, badan-badan seperti ini bisa lebih baik. Bagi muda-muda badannya kemarin seperti ini karena mungkin latihannya jarang-jarang atau nggak pernah latihan ya. Jangan cepat-cepat juga ini, karena kalau udah cutting juga
Takutnya salah anak-anak muda ini ya, malah jadi ganggu pertumbuhan juga nantinya, malah nggak bener dietnya ekstrim. Karena saya lihat kalau dibantu olahraga dengan maintenance kalori, banyak klien saya terbukti masih bisa turun berat badan. Nah, jadi jangan terlalu cepet-cepet soal pemula itu. Oke, ini juga nggak ada berat badannya ya. Dan badannya agak lebih kencang dikit ya. Good job ini ya, saya lihat. Agung Wibowo-Adi ini salah satu klien gue juga yang pernah gue post. Ini udah bisa masuk ke cutting ya, percaya deh ya, jangan pakai bulking lagi, udah cukup ya. Ini udah bodinya udah terlalu kuat, komposisinya, fondasinya udah oke. Kita bangun ya, ini bertagi akan kelihatan di sini kanan kirinya. Ini walaupun beratnya kemarin naik ya, tapi dia karena fondasi terlalu tebal, jadi lemak nggak mampu membendungnya. Itu dia teman-teman ya. Bagi teman-teman yang suka bertanya, bang, kenapa sih kalau gue lihat misalnya para fitness influencer, bodybuilder, badannya makin gemuk tapi ototnya masih kelihatan detailnya segala macam? Karena komposisi otot mereka sudah lebih besar jauh dibanding lemak. Walaupun nantinya lemak di atas 20% atau 18 atau 20, detail otot mereka masih agak-agak kelihatan. Karena kalau kita lihat dari komposisinya juga, tetap ototnya jauh lebih banyak dari lemak. Berbeda kebalik dengan teman-teman yang lain misalnya gitu loh. Itu yang membuat kadang-kadang kita pada saat bulking terlihat masih lean, kelihatan lean sedikit. Itu ya, masih ada detail-detailnya. Nah, ini Agung masuk udah cutting ya. Minggu depan harus bisa lebih kering lagi. Sama fotonya Gung di ini ya. Ini online coaching saya, fotonya di agak, nah seperti ini nih Gung, fotonya Gung, videonya jangan di depan seperti itu, agak gelap ya. Ini udah ototnya udah siap banget nih Agung ya, cutting, speknya mesti shredded nih ya. Oke, good job ya Gung ya. Nanti langsung konsultasi lagi ya Gung ya. Untuk laporannya jangan lupa, online coaching saya itu harus ada laporan tiap minggu juga. Kalau nggak laporan nanti gue bingung lu progres apa enggak. Kalau nggak progres kan biasanya gue evaluasi. Makanya kalau yang sekolah laporan tuh online coaching gue pasti progres konsisten. Nggak ada yang nggak progres konsisten ya. Karena kalau nggak progres kita evaluasi, kesalahannya apa kita cari, kita ajarkan. Kalau dia gidon kita motivasi, itu kita push. Agus Ardiansa ya sekarang. Agus Ardiansa ini umurnya masih 20 juga ya, masih muda ya, tinggi 164. Oke, Agus Ardiansa, saya masih kasih waktu lagi untuk Agus Ardiansa. Untuk minggu selanjutnya saya mau lihat perkembangan lebih baik dari ini. Agus Mustafa ini badannya juga udah bagus ya, seperti si Agung dan lain sebagainya. Karena terlihat teman-teman, orang yang gym konsisten, yang pola hidupnya lebih baik dari kalian, pasti punya badan yang seperti ini bagus gitu ya. Jadi satu hal yang wajar. Nah, mereka mulai juga bukan dari seperti ini pasti ya. Si Agung juga boleh dilihat dulunya seperti apa gitu. Semuanya butuh proses. Kalau tidak dimulai kapan lagi gitu loh. Badan bagus tidak datang dengan sendirinya. Oke. Kita lihat minggu pertamanya. Oke, ini lagi mau cutting lagi ya dia. Agak lebih kering emang kelihatannya. Dia udah tahu nih ya. Si Mustafa Agus asli ini udah tahu dia nih caranya ya. Good job ya. Ya. Bang, ini turun 0,5 misalnya ya, yang tadi turun 3 kilo, yang mana nilainya paling bagus? Enggak, saya nggak akan membandingkan diri kalian dengan orang lain. Ingat, saya akan berekspektasi dengan minggu ini, kalau tuh dengan body posisi seperti ini turun 0,3, 0,5 fat loss, itu juga nilainya bagus ya. Karena kalau turun 3 kilo dengan body seperti ini, ya itu tidak adil ya, pasti hancur semua badannya, tahu ekstrim ya. Oke, good job ya nih Mustafa, lanjutkan terus, pertahankan ya konsistensi. Teman-teman gak usah pikirin progres orang lain, progres aja yang penting. Teman-teman lo progres juga nilainya bagus ya. Lagi mau cutting lagi ya, Agus Yazan.
hati-hati ya guys di Zen ya, minggu-minggu depan harus progres lagi tuh, jangan sampai cuman gitu-gitu aja nanti, agak berat tuh kalau udah mau sedikit gitu ya. Untuk Samstenic ya, ini kan harusnya badannya emang bulking ya, tapi harus paham juga konsep bulking ya, jangan sampai mau bulking tapi kalian nggak tahu konsep bulking yang benar seperti apa, cara bulking yang benar seperti apa, gimana kalian mau sukses nantinya gitu ya. Kadang-kadang saya juga bingung, bulking lah mau cutting lah, tapi nggak tahu bulking dan cutting itu apa, bagaimana cara jalaninnya, konsepnya seperti apa, sehingga gimana kalian mau sukses. Ini hati-hati ya Samstenic ya, jangan sampai engah, badan seperti ini agak susah kalau engah sedikit, aduh nggak bisa berprogres gitu loh, karena tipe-tipe seperti ini susah buat mengemas otot, dia lebih gampang buang lemak nih. Tinggi 172 nih, fondasinya masih agak kurang ya emang. Dengan tinggi 172 dengan berat badan mungkin sekitar berapa nih, 60-an ya, apa di bawah 50 ini, kecil banget ya. Terus bulkingnya bener jangan lengah ya, ini ada perubahan hanya sedikit aja nih kayaknya, kelihatan lebih bulky aja karena mungkin angle-nya segala macem. Oke, ini minggu pertama kita bandingkan. Ya kalau bulkingnya seperti ini teman-teman, perlahan tapi pasti, kejelihan mata menjadi nomor 1. Hati-hati, kita akan melihat juga kenaikannya lebih banyak mana ya, jangan cepet-cepet juga gitu ya. Nama aku Panjin yang menang way juga ya. Sementara good job, minggu depan kita lihat lagi. Nah, ini kan mungkin habis agak pump dikit ya latihan, ini kan masih kosongan, ini kurang kencang kelihatan ya, tapi oke ya. Ntar kita lihat minggu selanjutnya ini dia mau sampai mana lagi. Ini otot perutnya juga masih dikejar ya, ketinggalan juga nih otot perutnya. Badannya udah kering nih sebenarnya, udah agak lumayan katanya ya. Teman-teman akan mengalami fase di mana badan teman-teman akan kelihatan aneh bagi teman-teman yang mulai dari kegemukan, obesitas gitu ya. Awalnya akan badan teman-teman akan aneh banget karena yang kecil pertama kali di bagian atas sini, di perut sininya masih agak sedikit lebar, itu akan aneh. Tapi itu jangan putus asa, itu ada bagian dari fase yang harus teman-teman lewati. Lama-lama ini akan kecil semua, akan atas semua. Kalau kalian tidak melewati fase itu, di mana tubuh kalian terlihat aneh, tubuh kalian terlihat jelek, kalian tidak akan bisa bertransformasi jauh lebih baik menjadi kupu-kupu teman-teman. Lihat seekor ulat, awalnya dia buruk rupa, ketika bertransformasi jadi kepompong yang aneh, lalu mereka melewati fase-fase di dalam sana sehingga menjadi kupu-kupu yang indah. Begitupun juga teman-teman, banyak fase-fase yang teman-teman harus lewati. Jangan pernah kalian skip fase-fase itu, jangan pernah kalian malu dengan fase-fase itu. Tanpa fase-fase itu kalian tidak akan bisa menjadi seekor kupu-kupu yang indah ya. Ya, ini Amadi, oke, program cutting, sip. Ini latihannya juga banyak ketinggalan di chestnya ya. Amadi juga harus difokusin chest, bahu, oke, banyak ketinggalan ototnya nih Amadi, harus bisa nih. Oke, selanjutnya ini adalah mantan klien kita juga ini, Akmaludin ini orang Indonesia yang kerja di Malaysia ya, lagi saya program bulking. Oke, 67,2 dia sekarangnya. Oke, bagus Akmaludin ya, perlahan tapi pasti, terus konsisten. Badan seperti ini benar-benar tantangannya luar biasa, apalagi kerjaannya super ekstra ya. Akmaludin ini sehari bisa 8 jam dengan kerja keras ya, kerja itu baru dapat kerja keras lagi, kerja paksa itu ya. Ini bagus ya Akmaludin, pertahankan, bisa lebih besar dari ini lagi saya percaya. Ini udah mulai ada peningkatan walaupun sedikit demi sedikit, tapi kita hargai ini. Agak susah ya kalau ini cewek ini harusnya Alifiani Fabila Nurharyanti, harus ada timbangannya besok. Ada timbangannya berapa buat membantu saya.
karena cewek akan saya permudah, tenang aja. Saya hanya melihat dari timbangan berat badannya seperti apa, idealnya seperti apa. Jadi cukup mudah banget, kita nggak akan melihat definisi otot, fat loss seperti apa, udah timbangan aja. Jadi harus ada timbangannya ya, sehingga saya tidak salah untuk menilai. Karena kan kok cewek ini kan banyak kan tertutup, jadi saya susah untuk melihat dengan jelas seperti apa. Jadi untuk mengurangi kesalahan saya, lebih baik pakai timbangan seperti teman-teman yang cewek ya. Untuk besok ya, minggu ketiga, untuk minggu ini nggak apa-apa sama sekali, saya hargai. Saya akan mencari di season 2 ini kalau bisa championnya cewek, 10 besarnya mesti ada cewek lah minimal ya. Itu harapan saya. Kan harapan boleh, kalau nggak tersampaikan ya mau ngomong apa. Kayak di season 1 harapan saya harusnya cewek bisa ada juga yang di 5 besar atau 10 besar. Oke, saya melihat ada penurunan ya. Good job ya. Tolong dong bantu saya dong ya. Yang season 2 ini sih bisa ya untuk minimal di fat loss lagi, nggak apa-apa. Karena saya lihat umurnya juga udah mulai para 3 lebih nih. Jangan main-main untuk bulking dulu nih, nggak bisa. Atau pola makannya benar dulu. Pasti bodinya bisa rekom pertama-tama itu. Ini nggak usah terlalu cepet-cepet untuk mau langsung bulking, mau cutting ini. Saya udah ajarin trik simpelnya ya di part 1 kemarin yang pertama. Dan di live saya sudah diajarin juga. Ya ini masih tebal ya fatnya, masih bisa ya untuk programnya lagi biar fat loss. Jadi bantu latihan, makanya jangan sampai nggak dibantu latihan. Programnya mesti benar, seminggu 3-4 kali ya, minimal itu ya paling bagus 4 kali lah. Biar apa? Biar nanti pas kurus, pas fat loss, bukan ototnya juga yang kebakar, nggak kayak orang sakit. Fat loss terjadi, otot bertumbuh di sana. Kan yang kita mau seperti itu. Kalau nggak dibantu latihan, programnya nggak benar, ya badannya nanti amburadul pas kurus, kayak orang sakit. Latihannya keras, tapi makannya masih berantakan nih takutnya. Si konsisten tuh Ade Harjo. Tapi saya lihat di sini ada penurunan sedikit ya. Minggu besok bantu dengan timbangan ya Andri Raharjo, karena harapan saya juga besar oleh Andri ini, biar saya tidak salah nanti ya. Mulai besok kasih timbangan juga pas video nimbangnya ya, karena ketika badannya overweight seperti tipe-tipe yang seperti ini, kadang-kadang turun 1 kilo 1,7 itu tidak terlalu kelihatan, karena kan lemak dibakar itu secara menyeluruh merata, diambil dari yang di tangan, di kaki, di perut sedikit, sehingga tidak bisa terlihat dengan benar-benar walaupun udah turun 1 kilo nih 1 minggu gitu loh ya. Nah itu buat ngebantu saya juga nantinya ya. Diansa bagus ya, ini progresnya, good job, pertahankan ya. Kita lihat nanti minggu selanjutnya. Untuk sementara good job. Nah teman-teman semua nih ya, ini Diansa juga bagus, fondasinya bagus. Oke siap, mantap. Perlahan tapi pasti ya. Semoga minggu ketiga lebih bagus dari ini, ada progres lagi, konsisten, saya berharap itu ya. Anwar Dhani ada saya lihat penurunan fat loss, besok juga dikasih berat badannya ya teman-teman ya. Ini Bang Capcin ya, sekarang Bang Capcin ini kalau teman-teman lihat ini season 1 Bang Capcin. Ini bisa lihat perubahannya, dia udah kering dulu, cuman nih kok badannya agak basah lagi, apa sengaja dibasahin dulu ya. Gak apa-apa, ikut aja nih, semangatnya tinggi nih Bang Capcin nih. Cappuccino Cincau ya, nanti kita mampir ke Cappuccino Cincau nya dekat dengan rumah kita. Nah nanti minggu-minggu selanjutnya saya mau lihat nih yang di bawahnya ini nih udah mulai berkurang ya Bang Capcin, seperti biasa ya. Ini udah cutting udah bisa ya Bang Capcin. Tapi memang dibanding season 1, season 2 ini dia lebih bulky badannya, lebih naik sedikit masa ototnya. Kita hargain itu Bang Capcin. Tapi ini udah mulai besok masuk ke cutting ya. Boleh juga ya ini ya. Umur masih 24 nih, Amamia Adli. Bagus nih fondasinya, kalau cutting lebih indah lagi badannya ya. Nah begini, mau timbangan Hello Kitty, kalau ke Rocky bodo amat ya. Yang penting ada timbangan. Ini ngebantu saya juga 78,4. Di sini saya lihat ada fat loss-nya. Sip, langsung good job ini. Pertahankan ya. Minggu depan juga ada lagi.
Pomo Bagas juga nih bisa nih. Ini juga pernah season 1. Saya ingat nih Pomo Bagas nih. Wah, bahunya udah cakep banget ya. Kalau gede saya ini bahunya Pomo Bagas nih. Kacau Pomo Bagas ini sekarang badannya ya. Mantap, tinggal di cutting doang nih ya. Waduh, harapan saya gede nih sama Pomo Bagas ya harusnya ya. Ini ada Pomo Bagas ya, Pomo Bagas ya. Oke, good job Pomo Bagas. Nah, Bad Fit ini juga ikut di season 1 ya teman-teman ya. Saya suruh backing, badannya udah sedikit naiknya lumayan bagus ya ini. Bad Fit fondasinya walaupun belum maksimal, nggak apa-apa, kita tunggu 2 bulan ini masih bisa ya. Saya lihat dari banding season 1 ada kenaikannya cukup banyak teman-teman tuh. Season 1 teman-teman bisa lihat ya, season 1 seperti ini. Nah ini season 2 ya. Good job nih si Brad Pitt. Jangan sampai kendor ya Brad Pitt. Oh ini Boni Binaraga ini. Saya ke tukang pukul ini. Mantep banget ini. Buset. Mantep ini. Ini minggu yang ini good job ya. Ini good job nih. Mantap. Mantap ya. Kayak begini nih ya ceweknya, bagus. Gampang kok cewek, tenang aja. Kesempatan menangnya tinggi kok ini ya cewek. Saya bantu untuk lebih mempermudah yang cewek. Tapi tolong bantu saya juga nanti pakai timbangan. Ya. Nah kita lihat ibu ideal. Tapi kalau yang seperti ini sebenarnya lebih gampang dibanding yang tertutup tadi kan gitu. Tapi nggak apa-apa yang tadi juga ya. Minggu depannya bisa diperbaiki. Ya. Brian ini masih umur 17, masih bagus banget ya, bisa berkembang jauh lebih baik dari ini kalau fokus bertahun-tahun lagi nih, 1 tahun 2 tahun lagi ini bisa jadi brand ambassador juga ini nanti. Ya ini tinggal dikit lagi nih fatnya ya. Oke, progres ya, bagus. Ya walaupun teman-teman ini saya bisa lihat di sini minggu pertama itu kan biasa di-upload foto terjeleknya, video terjeleknya. Paut nggak dikembung-kembungin, minum dulu banyak-banyak, makan dulu banyak-banyak, itu biasa minggu pertama. Ya itu nggak apa-apa, itu kecerdasan para peserta ya. Jadi minggu pertama itu harusnya upload video paling jelek badan kalian, bukan yang paling bagus dulu. Ya seperti yang kayak gini kan salah satu trik mereka, nggak apa-apa. Ya walaupun di sini saya lihat ada progres, tapi nanti minggu ketiga hati-hati ya, minggu-minggu selanjutnya. Ya mata saya bisa lihat. Karena nanti kan dia udah akan bingung lagi gitu ya, mau trik-trikin apa lagi kalau memang gak ada progres. Oke, hati-hati ya, harus benar-benar berprogres teman-teman. Nanti minggu-minggu selanjutnya akan terlihat, karena trik-trik kalian biasanya sudah habis. Yang tadi awalnya belum di flag, belum di pam, lama-lama kan udah kehabisan ide ya, harus progres lama-lama yang ditunjukkan. Bukan hanya trik-trik kamera, trik-trik gambar, trik-trik lightning, bukan. Ya lama-lama benar-benar harus progres juga. Gak ada main trik-trik lagi. Oke, ini ada perubahan ya. Kita hargain ya Achievers ini. Hati-hati ya. Minggu-minggu selanjutnya Achievers. Ya minggu ini kita kasih lumayan ya. Ada perubahan ya. Seperti biasa ya, ini juga season 1 udah tahu ya apa yang harus dilakuin. Untuk Denny Awan ini ada penurunan fat ya, walaupun beratnya stuck. Oke, kita lihat selanjutnya apakah masih begitu terus apa enggak. Hati-hati ya, ini awal begini emang cepat, hati-hati ya Pak Denny Nugroho. Ini juga baru masuk online coaching saya, jujur pribadi baru 1 hari kemarin ya. Nah dia emang udah sebelum masuk sama saya udah turun 4 kilo. Udah kelihatan banget ya awal-awal lagi. Nah ini kalau nanti dietnya nggak tepat, dietnya nggak bener, biasanya terjadi stuck ya. Awal-awal badan emang kaget ya, tapi kalau udah di tangan sama saya harusnya progres konsisten kalau dijalanin programnya. Untuk sekarang good job. Ini ada terjadi fat loss juga ini ya, tapi harusnya masih bisa lebih baik dari ini 1 minggu awal, karena badan masih kaget-kagetnya. Kalau bisa maksimal, momentum badan kaget itu kita manfaatkan dengan baik ya. Ini bagus nih ya, Deka Ari Pardana, bagus banget.
Oke, sip, good job ya. Langsung lihat aja ada progresnya ya. Good job. Dianus Nugroho. Oke, minggu kedua ini good job. Tapi saya akan kasih waktu lagi untuk minggu-minggu selanjutnya, harus lebih kelihatan lagi ya detailnya ya. Domer minggu kedua, besok kasih agak ini ya timbangannya buat bantu saya juga. Untuk minggu ini saya kasih good job ya, belumnya udah kelihatan juga itu ya. Oke, Dwi semangat terus ya, minggu ini oke ya. Minggu depan jangan sampai stuck ya, hati-hati Dwi, tetap ya ingat momentum, jangan sampai tidak dimanfaatkan dengan baik. Harusnya bisa lebih baik lagi minggu-minggu berikutnya ya. Momentum ini masih banget badan bisa kaget dikasih makan bener. Oke, Dwi Nanda 99 ya. Ini harusnya sih minggu kedua masih ya saya kasih oke lah ya. Tapi kalau minggu selanjutnya harusnya bisa lebih maksimal dari ini lagi. Event utama ini kalau saran saya main di maintenance kalori dulu ya, makan sesuai kebutuhan kalori, nggak usah macam-macam cutting bulking dulu. Kalau masih bisa di maintenance kalori terjadi body recom di mana fat loss naik, fat loss turun, otot naik, pakai dulu maintenance kalori. Ya, belajar memenuhi kebutuhan protein, ya, sisanya dari karbohidrat, makan sesuai kebutuhan kalori aja. Ya, tapi protein juga tercukupi, ya, sisanya karbohidrat, sayuran jangan lupa. Padahal badannya ideal, tapi kok kelihatannya begini ya. Inilah teman-teman, kalau di komposisi ototnya lebih kecil daripada lemak atau bahkan seimbang misalnya gitu ya. Ya untuk sementara oke ya Rojifit, saya kasih ini oke. Wajar ini baru-baru begini putus pemula badan ya, pondasinya begitu, lama-lama akan kebentuk. Kasih proses lah kita ya, kasih waktu. Ini juga bulking ya, tapi hati-hati teman-teman yang ektomorf ya, tipe-tipe ektomorf seperti ini hati-hati, jangan sampai lengah. Kalau kalian lengah sedikit, badan kalian akan habis karena badan kalian lebih cepat untuk membakar lemak dibanding untuk membangun otot. Itu kelemahan dari ektomorf. Tapi apakah bisa membangun otot? Oh, ektomorf bisa banget ya. Semangat kalian, konsistensi dan disiplin kalian itu yang menentukan untuk melawan genetik kalian ya. Jangan sampai lengah sekali-sekali soal kalori, apalagi ini umurnya juga masih muda ya. Umurnya berapa itu tadi, 24 ya, masih aman banget ya. Makan surplus kalori, gunakan surplus kalori itu untuk latihan kalian lebih maksimal lagi pada saat bulking, biar benar-benar jadinya ke otot juga, bukan hanya lemak yang naik tapi otot juga naik. Sekarang si Fajar Chandra Purnama ini cutting ya, cutting. Oke, ada progress ya. Ini tadi sedikit ya, juga baru masuk online coaching saya ya. Belum saya bikin ini programnya, malah nanti selanjutnya nih masuk ke bulking. Ini PR-nya udah gampang ini, soalnya kan saya yang pegang, gampang ini step selanjutnya. Dari kurus banget ya, soalnya saya udah analisa badannya, memang tipenya ektomorf. Berawal dari kurus ketika nge-gym beberapa bulan, udah lumayan terjadi body recom. Walaupun makannya juga belum tahu seperti apa, tapi karena dia rajin latihan, konsisten, jadi body recom, kenaikan otot seperti ini. Yang penting programnya bener. Nanti ya kalau saya pegang akan beda lagi nih pasti. Ini masuk ke bulking sama saya. Oke, sementara ini oke ya, good job. Video harus oke, ada progress ya, good job. Oke, untuk Felicia ada ini ya, ada progress penurunan berat badan, bagus, good job ya. Ini cewek juga, jangan sampai kalah sama cowok ya. Frankie udah masuk ke fase cutting ya. Ini kan dia klien gue juga, jadi nanti Frankie langsung WhatsApp gue aja untuk makannya cutting ya. Karena gue udah ambil data dia juga, udah tahu data dia seperti apa. Dia udah ikut gue lama soalnya. Main lagi disuruh bulking sama gue. Ya sekarang udah cukup badannya untuk siap cutting.
Ini sama berat badannya dikasih lihat Frank, biar nanti teman-teman juga tahu gue turun apa enggak. Kalau disangka online coaching gue asal sembarang aja lagi ya. Ini kita mau fat loss nih di Frankie. Ini ada penurunan, besok agak kesono dikit Frank, jangan terlalu terang juga ya, jangan terlalu terang, agak munduran dikit. Kemarin bagus tuh videonya, yang ini yang minggu pertama. Kayak begini nih Frank, mantap ya. Sama kasih timbangan Frank, biar anak-anak pada tahu kalau bisa ya. Sip, good job nih Frankie ya, jelasnya. Kalau untuk minggu ini kita lihat berprogres gitu ya, kita lihat minggu selanjutnya. Good job ya. Saya lihat dari belakangnya juga, pinggang belakangnya fat di sini sama minggu yang kemarin. Kita lihat minggunya ya, tuh lihat belakangnya. Kalau perut nggak gampang, tinggal dimaju-majuin, tinggal dikembung-kembungin. Nah tapi kita lihat dari sini juga, ini ada progresnya sedikit. Oke ya. Sekarang si Guan ya. Waduh mantap ini si Guan badannya sekarang ya. Ini gue lagi main di maintenance ya masih Guan, tapi masih terjadi fat loss. Ini salah satu contohnya. Jadi kalau misalnya maintenance masih fat loss, buat apa kita cutting dulu ya. Oke, progress ya, sip. Ini gue mau ngincer dia shredded sih. Main gue lagi pancing untuk naikin glikogennya juga. Kita bulkingin dikit, kita kasih maintenance, terjadi body recom juga nih ya. Bahunya bulatnya juga beda sekarang. Oke, cakep nih ya Guan ya, mantap ya, nggak salah ini ya. Lanjut terus nih ya si Guan, good job minggu ini. Saya udah punya strategi lah untuk badan dia. Sayanya udah lama juga ikut saya nih. Jadi udah apal banget badannya tipenya seperti apa. Makanya kemarin saya kasih maintenance kalori malah turun ya. Pas saya kasih defisit udah mulai lambat. Nah ini aneh kan. Nah pas saya naikin kalorinya malah dia turun 0,7. Kok bisa gitu coach? Nah itu dia, badan orang beda-beda, metabolisme orang beda-beda, aktivitas orang beda-beda. Nah di sini yang paling terlihat jelas dari pertumbuhan si Guan ini saya share aja pada teman-teman, adalah muscle si Guan meningkat cukup pesat. Ketika saya pegang dari bahu, perut samping itu dulu aduh kacau banget perutnya, si speknya. Sekarang udah mulai bentuknya udah mulai bagus ya, obliknya mulai bagus, apalagi bahunya, bicep, tricepnya. Dan sekarang PR saya akan kejar di chest ya. Saya udah punya plan buat si Guan, gampang ini mah ya. Bisa cutting ini, masih bisa ini fatlessnya, jangan bulking dulu ya. Ini cutting dulu aja, masih bagus ini ya. Minggu depan masih bisa ada waktu, tenang aja ya, aman ini mah ya. Cutting ini jangan ini lagi, jangan bulking dulu karena fatnya masih tebal banget. Skala fatnya udah tinggi juga itu. Hamid Asad umur 24, 166. Oke, ini ada perubahan ya dari fat loss-nya. Oke, good job. Oke, ini masih bisa ya untuk cutting, harus dilanjutkan karena badannya udah overweight ya. Oke, untuk sementara ada progress, kita lakukan, good job. Instagramnya Hardiansa, jangan tahu kecepatan juga ya, hati-hati. Nanti kita takutnya kecepatan, ini akan makan ke otot juga nanti. Kenapa? Karena beratnya tidak terlalu berlebihan juga ya. Ini berarti juga banyak kan komposisinya otot, hati-hati ya. Tapi untuk sementara ini good job. Kita lihat minggu depannya lagi. Cakwan oke, lanjutkan terus nih, cuttingnya dikit lagi nih, sip. Baru nanti abis udah begini si Cakwan ini bisa masuk ke maintenance kalori. Habis ini nih dikit lagi bawahnya ya, dikit lagi doang nih, kita bisa masuk ke maintenance biar terjadi body recom lagi juga. Oke ya, Cakwan udah bisa nih. Oke, ini Hendrik Wijaya minggu ini kelihatan ada perubahan, walaupun memang ada sedikit tightening yang berbeda sehingga terjadi perubahan ya, detail ototnya lebih kelihatan ya. Tapi minggu depannya kita lihat lagi apakah dia masih bisa untuk berubah lagi atau enggak
Ya jangan sampai pakai trik-trik juga terus, karena nantinya akan kelihatan juga ujung-ujungnya kalian harus berubah juga. Ya nggak bisa hanya dengan trik-trik kamera, angle-angle kamera nggak akan bisa. Kalau untuk minggu-minggu awal itu gue lebih toleransi, kasih waktu kalian dulu ya, makanya banyakkan good job gitu ya, kasih saran lagi ya. Hati-hati ya kalau kalian bermain lightning, bermain angle. Minggu-minggu selanjutnya kalau kalian hanya mengandalkan itu, kalian akan mati sendiri. Kenapa? Justru kalian tak akan kelabakan. Mesti kayak gimana lagi, malahan terlihat lebih jelek badan kalian nanti. Jadi ujung-ujungnya kalian harus berprogres juga. Pasti nggak akan ada bisa di sini nggak berprogres menang. Tenang aja teman-teman. Transparansi juga jelas di sini. Ini ada progres cukup baik ya. Oke, minggu ini oke. Pak Edo naiknya 3 kilo. Tapi ini kalau naiknya begitu cepat, nantinya juga bakal bingung ya 60 hari seperti apa. Kalau naik kecepatan nih 1 minggunya 3 kilo, asal santai aja. Perubahan kecil aja bisa kita lihat kok. Soalnya ototnya udah mau maksimal semua. Jadi agak berat dia buat naikin otot lagi memang kalau nggak dibulking. Oke, untuk minggu ini good job ya. Nanti kita lihat minggu depannya seperti apa lagi. Dia udah paham kok mau ngapain. Teman-teman santai aja ya. Kalau untuk badan yang udah bagus, yang segala macam ya, season 1 pun banyak seperti itu ya, tapi mereka juga belum tentu menang. Karena kita bukan cari di sini body contest, tapi body transformation challenge. Tenang teman-teman ya. Fokus terhadap progres diri sendiri. Season 1 pun banyak yang bagus-bagus segala macam, edit segala macam ya. Tapi mereka belum tentu menang juga gitu. Banyak yang nggak masuk 10 besar juga. Karena kita lihat transformasinya nanti seperti apa. Ya. Ini cutting ya. Eye gede. Oke, ini masih bisa banget nih Pak. Nanti saya kasih waktu lagi untuk minggu ketiga, minggu keempat. Harusnya lebih baik dari ini ya. Ini hampir progresnya kecil juga ya. Oke, ada progres walaupun ya belum tahu kelihatan, tapi ya seenggaknya berprogres. Good job ya. Good job, karena lemak itu dibakar menyeluruh nih, mata, bukan hanya di bagian perut aja. Suputan di bagian tangan ya, bagian kaki semua kan dibakar. Ini walaupun turunnya bisa 1 kilo lebih gitu ya, itu kan dibagi rata gitu, intinya seperti itu. Makanya perut biasanya belum terlihat jelas di awal-awal, baru di akhir-akhir. Kenapa? Gue udah jelaskan ya di video gue. Kenapa lemak perut itu paling lama ya, gue udah jelaskan secara sainsnya seperti apa, logikanya seperti apa. Ini bulking udah emang bisa ya. Ya, pintar ya, ini bagus nih. Progresnya juga oke, pelan-pelan saya hargain. Karena udah titik-titik udah susah memang. Kalau badan udah jadi tuh nggak seperti fitness pemula, sebenarnya gampang. Asal latihannya benar, makannya benar, wah tumbuhnya pasti cepet. Tapi kalau udah di titik gym kita udah lama, badan kita udah di titik maksimal, ya itu udah berat. Kalau nggak bagi lagi nggak akan bisa berkembang lebih baik. Gitu ya, pelan-pelan aja. Nah, Susila ini juga pondasinya juga udah kuat sebenarnya, udah cukup baik lah udah katanya. Jadi makannya juga kalau baik, ini akan cepet banget juga progresnya. Oke, sementara good job ini. Nah, jadi teman-teman ya, Ainyoman Kusuma Wijaya, kalau timbang berat badan itu kalau bisa perut kosong pagi hari pas bangun tidur, besoknya juga seperti itu, biar nggak ngaco. Jadi kalau teman-teman timbangnya di sore, malam, itu pasti akan berbeda-beda. Jadi teman-teman akan stres sendiri. Ya, timbang itu pada saat perut kosong pagi-pagi, besoknya juga seperti itu, perut kosong pagi-pagi ya. Jadi benar-benar timbangannya itu nggak ngaco, nantinya teman-teman nggak bingung, karena teman-teman makan 1 kilo akan naik 1 kilo pada saat itu juga ya. Biasanya turun laginya pas besok paginya gitu loh ya, karena kan belum dicerna semua, belum ada yang jadi kotoran, belum banyak yang dipakai juga, masih dicerna proses. Jadi teman-teman jangan sampai timbang itu ngaco, hari ini pagi, besok sore, besok malam ya. Jadi ntar teman-teman bingung, pasti berat badan teman fluktuatif.
karena makanan belum dicerna sempurna semua, belum banyak yang dipakai juga ya, belum ada yang dibuang juga jadi kotoran gitu loh ya. Ini untuk saran saya ya, karena minum sekarang teman-teman sekarang timbang, terus abis itu teman-teman minum 1 liter pasti naik langsung gitu loh, tapi kok besoknya bisa turun. Nah itu dia kan. Untuk minggu ini saya kasih toleransi, tapi kita lihat minggu depannya seperti apa, karena itu saya lihat tadi lemaknya juga nggak nambah kayaknya ya, bisa jadi memang indikasinya air. Oke, Davis Bandung minggu ini good job. Nah Real Edelweiss ini sebenarnya sih ada perubahan ya minggu ini. Memang ini perutnya juga belum di fake total. Tuh kan masih sebenarnya kelihatan nih 4 kotaknya juga kelihatan, masih agak kembung-kembung dikit tuh ya kan. Tapi Real Edelweiss ada peningkatan di kayaknya di masa ototnya ya, agak naik dikit ya. Apa dari angle-nya saya nggak tahu, tapi ini ada perubahan ya. Minggu depan kita lihat lagi ya. Nah ini Irman Firdaus juga sebenarnya badannya udah bagus, umur juga masih 21, tinggi 172, masih zamannya pertumbuhan ini mah ya, masih bagus nih ya, masih pasti cepat banget ini. Dan minggu ini lihat progresnya juga cukup baik ya, good job. Rendah ini fatnya, cuman besok videonya lebih terang lagi ya Pak. Nah ini saya lihat sampai kecil progresnya, harusnya bisa ya 1 minggu ini ya. Nanti besok deh, minggu depan kita lihat lagi apakah sama lagi apa enggak. Untuk STI Fang, saran dari saya pola makannya dibenerin lagi dulu karena kalau sampai salah terjadinya seperti itu biasanya ya. Jadi latihan itu cuman ngebantu nggak banyak ya. Kalau mau fat loss yang paling besar, pola makan harus dibenerin pola makannya ya. Aku kan defisit kalori, kalaupun maintenance masih bisa untuk turun, nggak usah sampai defisit dulu, nggak apa-apa ya. Karena kan dari maintenance kalori ada energi juga yang dipakai kan, ada yang dikeluarkan pada saat kita latihan. Tapi kalau latihan udah nggak konsisten, makan nggak dijaga ya, jadinya ya nggak akan fat loss gitu ya. Nah kalau makan maintenance kalori ditambah dengan latihan masih turun, nggak usah sampai cutting dulu, nggak apa-apa ini. Tapi kalau makannya nggak benar ya begitu, padahal latihan konsisten nih tapi makannya masih acak adul ya. Apa mau dimakan, gorengan masih makan segala macem, padahal lagi program masih terapi gitu ya. Gorengan itu, martabak, manis-manis itu secara nggak langsung itu kalorinya gede ya teman-teman ya, tanpa kalian sadari. Padahal kalian makan kenyang enggak, tapi kalorinya gede. Kayak Jeko ya misalnya gitu, donat-donat itu gede kalorinya. Bisa lebih baik lagi ya Isna, jangan putus semangat. Pasti bisa lebih baik lagi, percaya sama saya. Yang penting semangat terus. Uni Kotaniki, oke, progres bagusnya minggu ini. Oke. Nah minggu ini ada progres sedikit ya dari lemaknya. Oke, terisa, good job. Ini Lia Novianti kasih tulisan ya. Kalau ini takutnya dia nggak ikutan lagi atau ikutan lagi, soalnya saya nggak tahu tanggal 26 Desember. Nah minggu ketiga kasih tulisan dulu, pegang tulisan baru ini, dan sama timbangan. Ini harusnya kalau saya lihat ini harusnya turun sebulan itu bisa 4 kilo. Kalau selama 60 hari bisa turun 8 kilo, ini good job banget ya, bisa masuk 10 besar untuk Ria Novianti. Jangan patah semangat ya. Untuk minggu ini saya susah agak nilainya, jujur aja, karena kan ini tertutup ya. Jadi harus saya butuh timbangan seperti ini sebenarnya. Ria Novianti saya berharap banyak juga bisa jadi champion juga nih, minimal 10 besar. Yakin saya ya, bisa. Semangat ya. Yang penting besok kasih timbangan aja ya, jangan sampai enggak. Kebut besok ya, kita kebut. Mantap ya, cutting lo, benar. Ini klien gue juga dia. Nah ini cutting, bagus ya. Karena kalau klien kita itu jelas teman-teman ya, bukannya gue ngebela atau apa, kita nggak ada di sini sama sekali ngebela. Kalau nggak progres kita bilang nggak progres ya. Buat klien-klien gue, kalau bisa besok juga kasih timbangan biar teman-teman yang lain bisa lihat ya, biar kita nggak disangka cuman omong kosong turun apa nggak turun. Teman-teman bisa lihat progresnya
Ya, apakah berkurang fatnya? Kita bukan omong kosong, karena kita semuanya rapih. Klien saya itu rapih, online coaching sama saya itu rapih. Tiap minggu mereka juga harus lapor berat badan. Nggak progres, kita evaluasi. Salahnya di mana? Apa dia lagi ngedown latihan, atau salah makannya, lagi makan banyak, lagi kondangan dan lain sebagainya gitu loh. Kita evaluasi. Tenang aja ya teman-teman. Bagus Jason, minggu ini bagus juga. Kita lihat minggu selanjutnya ya. Kita lihat, ini gue bikin spek pokoknya dia, teman-teman bisa lihat ya. Spek enggak tuh ya kan, nanti yang bilang agak progres nanti udah kita buktiin. Nanti teman-teman bisa lihat juga, ini semua transparan, teman-teman bisa lihat. Orang yang nggak progres nggak mungkin bisa menang di sini. Tenang aja teman-teman, semua teman-teman bisa lihat progresnya masing-masing. Nggak ada tipu-tipu di sini ya. Season 1 pun begitu, banyak klien-klien gue juga yang ikut. Kalau gue bilang nggak progres ya, kalau progres ya progres. Banyak klien gue juga yang ya biasa lah, semangat imun, bentar-bentaran udahan gitu ya, lagi down, lagi apa gitu. Oke, Prajalman ini minggu ini ada perubahan ya, lebih bagi sedikit badannya. Lukman Hakim ya, kok ada 2 Lukmano Hakim ya. Ini ada 2 nih, Lukmano Hakim. Ini juga Lukmano Hakim nih. Ada 2 namanya, cuman Instagramnya beda. Hati-hati nih ya. Pak Lukman ya, Pak Lukman ini salah satu sponsor kita juga di season 1 sebenarnya. Ya. Sekarang lagi mau benar-benar nurunin berat badan nih. Udah mulai fokus dia katanya. Kemarin lagi sibuk segala macem. Baru berapa hari teman-teman ya, baru berapa hari dia untuk diet lagi, tapi udah ada penurunan. Ini salah satu contoh yang baik juga, harusnya bisa lebih baik lagi. Good job buat Pak Lukman ya.